Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisja Aulia Fikritul Hasanah dari kelas 1B Manajemen. NIM saya 25060101076. Di sini saya akan mempresentasikan globalisasi dan dunia keislaman. Apa itu globalisasi? Di sini saya akan menjelaskan globalisasi merupakan suatu entitas berapapun kecilnya yang dimana disampaikan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun akan dengan tepat menyebar ke seluruh pelosok dunia. Bila entitas tadi telah menjadi lifestyle dan simbol kemodernan, ia dapat mengubah kebiasaan hidup seseorang, bahkan tak jarang menilai ajaran agama sebagai ketinggalan zaman. Selanjutnya, globalisasi tidak hanya menyebabkan terjadinya transformasi peradaban dunia melalui proses modernisasi, industrialisasi, dan revolusi informasi, tapi juga menimbulkan perubahan dalam struktur kehidupan dalam berbagai bidang, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan maupun pendidikan. Selanjutnya, latar belakang globalisasi. Latar belakang globalisasi ini yaitu transportasi, informasi, dan komunikasi menjadi ciri khas dalam bidang teknologi. Melalui teknologi komputer, dunia seakan melipat yang dapat terjangkau kapan saja kita mau. Bahkan Antonio Giddens menyebut sebagai time space distances, yaitu dunia tanpa batas, ruang dan waktu bukanlah kendala, berarti perubahan dalam waktu yang terlalu singkat. Kebudayaan modern yang berkembang menjelang abad 21 merupakan perkembangan lebih lanjut dari kebudayaan tahap positif. Dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan Islam, yaitu yang pertama, terlihat dari sisi globalisasi politik. Pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintah adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintah dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat. Yang kedua, itu ada dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Peradaban Islam pada era globalisasi. Dalam era globalisasi saat ini, tentu akan terdapat perbedaan-perbedaan dalam peradaban. Perbedaan tersebut kadangkala dapat memicu terjadinya pertarungan. Namun, ada kalanya pertarungan peradaban tidak perlu dilakukan, terlebih jika peradaban yang ada dapat hidup berdampingan, terjadinya dialog dan saling memberi. Tetapi tetap saja kita sebagai umat muslim tidak boleh melupakan agenda besar di balik globalisasi. Ini selanjutnya ada persepsi Islam terhadap globalisasi. Yang pertama, tatanan ekonomi yang sangat mendunia sekarang ini hanyalah bagian dari global turun naik konjungtur pertumbuhan ekonomi internasional yang mulai ada sejak ekonomi berlandasan pada teknologi industri yang mulai menyebar ke seluruh dunia sejak tahun 1860-an. Yang kedua, perusahaan transnasional yang murni jarang ditemukan karena perusahaan transnasional pada umumnya berbasis negara nasional dan aktivitas perdagangan dunia tertumpu pada kekuatan produk nasional. Yang ketiga, lalu lintas modal tidak mengakibatkan berpindahnya penanaman modal dan kesempatan kerja secara besar-besaran dari negara maju ke negara berkembang. Relevansi Islam terhadap globalisasi. Yang pertama, Islam dan pembangunan sumber daya manusia, yaitu globalisasi yang bersifat kompetitif mendorong umat berupa secara sistematik
untuk memperoleh pembangunan manusia menjadi sumber daya manusia yang berkualitas baik fisik maupun moral. Yang kedua, ada Islam dan globalisasi pendidikan. Globalisasi itu ditandai dengan kemajuan teknologi dan produksi. Kemajuan teknologi dan industri memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan ibadah dan memberikan peluang besar dalam pendidikan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, Islam dan modernisasi. Apa sih pengertian dari Islam dan modernisasi ini? Adalah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi, dan hal itu berarti proses perombakan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantikannya dengan pola pikir tata kerja yang baru yang lebih rasional. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Oke, selanjutnya ada era globalisasi dalam pandangan Islam, yaitu globalisasi adalah sebuah proses untuk menjadikan penduduk dunia dalam satu sistem budaya dan adat istiadat, baik dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, gaya hidup, dan sebagainya. Dan itu didukung oleh media massa, khususnya elektronik, baik internet, televisi, telepon maupun lainnya. Selanjutnya, di sini ada pendidikan Islam dan globalisasi. Yang pertama itu ada kebutuhan atau kepercayaan terhadap Tuhan dengan segala atributnya. Yang kedua, hubungan yang personal dan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, ada doktrin tentang fungsi sosial, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tujuan hidup bukanlah sekedar meraih kemampuan di bidang intek, serta efek pengiringannya, tetapi pada cara penggunaan serta arahnya yang jelas untuk kemasyarakatan hidup manusia dan alam sekitarnya dalam rangka pengabdi kepadanya. Yang keempat, pengetahuan yang pasti akan adanya hal-hal yang tidak bisa didekati secara empiris atau induktif, melainkan dengan cara deduktif atau percaya. Yang kelima, ada kepercayaan akan adanya kehidupan lain sesudah kehidupan historis dunia. Ini lebih tinggi nilainya. Oke, sekian, terima kasih dari saya, Lisja Aulia Fiqhul Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.